Hai teman-teman Tapers. Sebelum memulai video kali ini, aku mau ngasih satu pertanyaan dulu nih. Apa yang membedakan desainer amatir dengan profesional di bidang teknologi pendidikan? Apa coba teman-teman? Nah, betul sekali teman-teman. Jawabannya adalah desainer profesional memahami bahwa evaluasi bukan sekedar hasil di akhir, melainkan proses berkelanjutan di mana hasil evaluasi dari setiap tahapan berpotensi besar untuk meningkatkan fase-fase berikutnya. Halo, kembali lagi dengan aku Zakia Tunisa Faratika, mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Kali ini aku bakal membahas mengenai salah satu model pembelajaran yang udah sangat populer nih di kalangan mahasiswa TP tentunya, yaitu model EDDI. Model EDDI adalah singkatan dari Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Konsep ini diterapkan untuk mengembangkan kinerja dasar dalam pembelajaran, yaitu dalam merancang produk pembelajaran yang efektif. EDDI merupakan desain instruksional yang berfokus pada individu, memiliki fase yang langsung dan berjangka panjang, bersifat sistematis, dan menggunakan pendekatan sistem dalam memahami pengetahuan dan pembelajaran. Jadi, memahami model EDDI bukan sekedar menghafal singkatan ya teman-teman, tetapi juga paham sistem di baliknya. Pada awalnya, model EDDI berasal dari konsep desain pembelajaran yang digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Kemudian, pada tahun 1975, Florida State University mengembangkannya di bidang teknologi pendidikan agar dapat digunakan oleh semua angkatan bersenjata untuk menghasilkan prajurit yang berkualitas. Pada pertengahan 1980-an, para praktisi pendidikan melakukan penyesuaian agar model ini dapat diterapkan di dunia pendidikan secara praktis dan dinamis. Nah, saat ini, EDDI diterapkan dalam pendidikan serta berbagai produk lainnya termasuk dalam proses rekrutmen di perusahaan, strategi dan metode pembelajaran, serta materi ajar. Nah, praktisi pendidikan menggunakan model ini untuk mengembangkan perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif dan mendukung proses pembelajaran. Lalu setelah itu, model EDDI dikembangkan oleh dua tokoh penting yaitu Reiser dan Mollenda. Dikutip dari beberapa literatur, model EDDI memiliki subtahapan dalam setiap aktivitas yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama ada tahap analisis, di mana analisis dalam model EDDI adalah langkah awal yang sangat krusial. Pada tahap ini, pengembang harus mengidentifikasi kebutuhan, tujuan pembelajaran, dan karakteristik peserta didik. Analisis yang baik akan menghasilkan pemahaman yang jelas tentang apa yang harus diajarkan dan mengapa. Tahap ini mencakup pengumpulan data melalui survei, wawancara, dan observasi untuk menentukan kekuatan dan kelemahan peserta didik. Selain itu, analisis juga mencakup penentuan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Tujuan pembelajaran yang jelas akan memudahkan pengembang dalam merancang konten dan metode pengajaran yang tepat. Tidak hanya itu, analisis juga harus mempertimbangkan konteks dan lingkungan belajar. Misalnya, dalam konteks pendidikan daring, pengembang harus memastikan bahwa peserta didik memiliki akses yang memadai terhadap teknologi. Lalu, tahap yang kedua adalah desain. Pada tahap ini, pengembang mulai merancang pengalaman belajar berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Desain mencakup pembuatan rencana pembelajaran, pemilihan metode pengajaran, dan pengembangan materi ajar. Salah satu aspek penting dalam tahap desain adalah pemilihan metode pengajaran yang sesuai. Metode yang dipilih harus mampu mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah meningkatkan keterampilan berbicara, maka dapat memilih metode diskusi atau simulasi. Selain itu, pada tahap desain, pengembang juga perlu merancang evaluasi formatif yang akan digunakan untuk mengukur kemajuan peserta didik. Evaluasi ini penting untuk memberikan umpan balik yang konstruktif selama proses pembelajaran. Desain juga mencakup pengembangan materi ajar yang menarik dan relevan.
materi yang dirancang harus sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik dan dapat memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran. Desain yang baik akan memastikan bahwa pengalaman belajar yang dirancang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah tahap develop atau pengembangan. Pada tahap ini, materi ajar yang telah dirancang akan dikembangkan menjadi produk pembelajaran yang siap digunakan. Pengembangan mencakup pembuatan konten, pengujian, dan revisi materi ajar. Aspek yang penting dalam tahap pengembangan adalah pengujian materi ajar. Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan materi sebelum diterapkan secara luas. Setelah itu dilanjutkan dengan penyusunan panduan pengajaran bagi pengajar. Panduan ini sangat penting untuk membantu pengajar dalam menyampaikan materi dengan cara yang efektif. Pengembangan juga harus mempertimbangkan aspek aksesibilitas. Materi ajar yang dikembangkan harus dapat diakses oleh semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Berikutnya adalah tahap implementasi, di mana materi ajar yang telah dikembangkan diterapkan dalam konteks pembelajaran nyata. Implementasi mencakup pelaksanaan pembelajaran di kelas, penggunaan metode pengajaran yang telah dirancang, dan penerapan evaluasi formatif. Salah satu faktor kunci dalam tahap implementasi adalah kesiapan pengajar. Pengajar harus memahami materi ajar dan metode pengajaran yang digunakan untuk dapat menyampaikan pembelajaran dengan efektif. Pada tahap implementasi juga harus mempertimbangkan konteks dan kondisi lingkungan belajar. Kondisi fisik kelas, alat bantu belajar, dan dukungan teknologi perlu diperhatikan. Selama tahap implementasi, pengembang juga harus melakukan pemantauan dan pengumpulan data untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Nah, tahap terakhir dalam model EDDI adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan untuk mengidentifikasi area mana yang perlu diperbaiki. Evaluasi dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah pembelajaran untuk menilai pencapaian tujuan. Salah satu metode yang umum digunakan dalam evaluasi adalah tes. Tes dapat digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Selain itu, evaluasi juga dapat dilakukan melalui umpan balik dari peserta didik. Umpan balik dari peserta didik sangat penting untuk memahami bagaimana mereka merasakan pengalaman belajar. Setelah membahas mengenai tahapan-tahapan dalam model EDDI, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari model EDDI ini. Yang pertama, kita akan masuk ke kelebihannya terlebih dahulu, di mana tahap analisis yang mendalam dan berbasis kebutuhan. Dengan analisis yang mendalam, proses desain tidak didasarkan pada spekulasi, tetapi juga pada data yang aktual sehingga resiko ketidaksesuaian produk dapat dikurangi. Yang kedua, desain yang sistematis dan terstruktur. Desain yang terstruktur juga memudahkan proses pengembangan karena sudah memiliki blueprint yang jelas. Lalu yang ketiga, ada pengembangan yang efisien dan terarah. Pada proses pengembangan mengikuti desain yang dirancang secara rinci, pengembangan menjadi lebih efisien dan terkontrol. Hal tersebut membantu mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya, serta meningkatkan kualitas teknis dari media yang dihasilkan. Yang keempat, implementasi yang terencana dan siap uji. Adanya peluang untuk mengidentifikasi masalah teknis atau pedagogis sebelum media digunakan secara luas. Yang kelima atau yang terakhir, evaluasi menyeluruh. Evaluasi dilakukan tidak hanya di akhir atau secara sumatif, tetapi juga pada setiap tahap formatif. Ini memungkinkan adanya perbaikan yang berkelanjutan sehingga media yang dihasilkan menjadi lebih efektif, valid dari segi isi, serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Adapun kelemahan dari model EDDI ini adalah yang pertama, prosesnya yang cenderung memakan waktu lebih lama karena adanya evaluasi yang berkelanjutan serta tahapan analisis siswa dan analisis kinerja. Yang kedua adalah tuntutan keterampilan teknis yang cukup tinggi, khususnya pada fase pengembangan berbasis teknologi.
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan dari model EDGI ini dalam pembelajaran dalam kelas. Nah, yang pertama di tahap analisis, kita dapat mengidentifikasi kesenjangan kompetensi siswa yang outputnya itu bisa berupa profil siswa dan daftar kebutuhan. Lalu selanjutnya pada tahap desain, ini kita dapat menentukan tujuan dan metode pembelajaran yang nantinya akan digunakan. Nah, untuk output dari tahap desain ini dapat berupa RPP atau rencana pembelajaran kayak gitu. Lalu selanjutnya pada tahap development, yaitu tahap yang digunakan untuk mengembangkan gitu ya, kita dapat membuat bahan ajar seperti misalnya video, modul, dan lain sebagainya. Nah, untuk output dari tahap ini adalah media pembelajaran yang siap untuk dipakai. Lalu yang keempat ada tahap implementation, di mana kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar tersebut di dalam kelas. Nah, untuk output dari tahap ini adalah catatan observasi kelas. Dan yang terakhir ada tahap evaluation, di mana kita dapat menilai hasil belajar dan efektivitas media yang telah kita rencanakan kayak gitu. Lalu untuk outputnya adalah laporan perbaikan program. Sebelum video ini berakhir, yuk selesaikan studi kasus tersebut untuk menambah pemahaman teman-teman semua. Nah, cukup sekian video kali ini. Seperti biasa, mari kita refleksikan perasaan dan pemahaman teman-teman semua di kolom komentar ya. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you next time.